Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SD Negeri 1 Kuala Kumbuang 1, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 5, tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Pembelajaran 1. Berikut video uji kinerja saya, silakan menyaksikan. Dan depan gerak. Gerak. Dapat turun ke sekolah dan bersama-sama nanti kita akan belajar di kelas kita. Tadi sebelum masuk ke lingkungan sekolah sudah cuci tangan? Sudah. Ya, jangan lupa untuk mencuci tangan dan pakai masker ya, untuk menjaga kita dari penyakit-penyakit seperti misalnya COVID-19 yang masih ada. Jangan lupa agar kita nanti dapat ke sekolah, dapat belajar bersama di sekolah, dapat turun ke sekolah kalau tubuh kita sehat. Jadi jangan lupa pesan ibu, pakai masker dan jangan lupa cuci tangannya sampai bersih. Siapa yang datang hari ini pertama kali tadi ke sekolah? Tirta? Iya, Tirta. Silakan yang datang pertama kali ke sekolah, ibu minta Tirta memimpin doa bersama. Tirta. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa mulai. Kita sudah memimpin doa untuk kita bersama sebelum belajar. Silakan duduk. Sekarang ibu akan mengabsen kalian semua supaya ibu tahu siapa yang hari ini tidak turun ke sekolah. Yang ibu panggil namanya nanti angkat tangannya ke atas ya. Sekarang ibu absenkan kalian dulu. Dena. Afika Nur Azhara, Ahmad Idra, Armajan Jema. Anak-anak, seperti biasa sebelum belajar kita menyanyikan lagu wajib nasional. Lagu wajib nasional ini kita nyanyikan agar menumbuhkan semangat nasionalisme kita atau semangat cinta tanah air kita terhadap tanah air Indonesia. Nah, kita nyanyikan bersama-sama. Pancasila, akulah pendukungmu. Hari ini kita masih belajar tema 2, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran yang pertama. Kemarin kita sudah belajar tentang makanan yang sehat bagi tubuh. Siapa yang ingat makanannya itu apa-apa aja? Buah-buahan. Ada lagi selain buah dan sayur? Ya, benar sekali anak-anak. Sayur, buah, daging, dan ada satu minumannya. Anak-anak, hasil pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, melalui bimbingan guru, melalui bimbingan ibu, peserta didik dapat menelaah informasi melalui paparan iklan dari media cetak dan elektronik dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati iklan media cetak, peserta didik dapat mempresentasikan iklan dari media cetak dan elektronik secara lisan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan menyimak penjelasan guru,
Peserta didik dapat menguraikan informasi tentang penyebab gangguan alat pencernaan manusia dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan menyimak video, peserta didik dapat membuat produk atau uralit dari bahan sederhana dengan benar. Anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di layar di depan. Gambar apa ini? Gambar apa itu, Bu? Oh iya, ini gambar seorang anak sedang menonton televisi, sedang santai di rumahnya. Yang pastinya bukan pagi, tapi sore atau malam hari. Edo sedang melakukan apa, Bu? Edo sedang menonton televisi. Edo sambil menonton televisi ada di rumahnya. Kemudian sambil menonton televisi, ternyata di dalam televisinya itu ada iklan. Benar ya? Ya. Ada. Iklan apa ini? Ada gambarnya. Di atas meja Edo, kira-kira ini makanannya sehat atau enggak? Buah apa yang ada di atas meja ini? Sambil menonton, Edo menikmati jeruk dan pisang. Jeruk dan pisang termasuk makanan yang sehat. Dalam tontonan Edo juga di sini ada iklan. Iklan ini ada berkaitan dengan jeruk. Ini adalah iklan vitamin yang terbuat dari jeruk. Ya. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Coba anak-anak perhatikan ke layar di depan. Di sini ada dua macam jenis iklan. Ada iklan media cetak dan ada iklan media elektronik. Ini adalah iklan media cetak. Di dalam iklan media cetak itu sering terdapat di koran. Bagian-bagiannya ini adalah namanya, apa judul iklan ini? Kampung Main. Nah, barang apa yang ditawarkan? Nah, ini barang yang ditawarkannya itu berupa jasa hiburan dari Kampung Main Air. Anak-anak, coba perhatikan ke depan. Ini adalah dua macam iklan. Yang pertama iklan media cetak dan yang kedua iklan media elektronik. Pada iklan media cetak ada beberapa bagian yang merupakan bagian isi dari iklan ini. Yang pertama, di atasnya ada judul iklan. Judul iklan itu di sini judulnya adalah Kampung Main Fair. Ini adalah judul iklan. Sedangkan barang dan jasa yang ditawarkan yaitu ini. Yang ditawarkan itu berupa hiburan Kampung Main Air. Itu yang ditawarkan. Lokasinya di mana? Lokasi itu sama dengan tempatnya. Tempatnya di area Kampung Main, Bukit Perkemahan Cibubur. Ya. Nah, berapa sih harga tiketnya kalau masuk ke sana? Harganya Rp60.000. Dalam rangka acara apa? Nih, gimana cara memesannya? Ada di sini tertulis. Ini cara untuk memesannya. Jadi, pada dasarnya iklan itu untuk menawarkan barang atau suatu kegiatan atau menawarkan media elektronik. Kedua-duanya menawarkan suatu barang, ya, atau jasa oleh si penyedia barang ataupun jasa. Ini ada dua macam, ada iklan media cetak dan ada iklan media elektronik. Sama-sama menawarkan barang untuk orang lain. Dalam media cetak ada judul, ada barang yang akan ditawarkan, tempatnya, harganya, dan bagaimana cara kita memperolehnya. Ini adalah iklan media cetak. Untuk apa tadi iklan media cetak itu? Untuk menawarkan untuk menawarkan barang atau jasa kepada orang lain dengan tujuan barang itu akan dibeli atau dipilih oleh orang lain.
biasanya terdapat di mana? Siapa yang tahu? Di mana lagi kira-kira? Betul. Iklan media cetak biasanya ada di koran dan di majalah. Ini adalah informasi dari media cetak. Apa saja informasi di dalamnya? Itu. Nih, dia menawarkan barang. Kemudian tempatnya di mana? Kemudian harganya berapa? Bagaimana cara memesannya? Itu merupakan informasi dari sebuah iklan. Sekarang kita tanya lagi. Apa saja informasi dari iklan ini? Coba sebutkan. Sayuran dari kampung lain. Nah, setelah itu Informasi apa lagi? harga. Ya, setelah itu iya harus lengkap dan jelas. Kita tahu ini caranya di kampung main air. Kemudian lokasinya. Kemudian kita tahu harganya. Tetapi kita tidak tahu bagaimana cara memesan tiketnya. Nah, itu pun belum cukup. Informasinya harus lengkap dari sebuah iklan. Sekarang kita pindah ke iklan media elektronik. Media elektronik itu ada 3 yang bisa menyampaikan iklan. Pertama, di mana lagi? Apa lagi? Ya, kadang-kadang di internet itu waktu kita membuka HP atau membuka laptop itu ada iklannya. Benar nggak? Benar. Itu juga termasuk iklan elektronik. Kelebihan iklan elektronik dibandingkan iklan media cetak. Kalau media cetak itu cuma ada gambar, warnanya. Kalau media elektronik kita bisa mendengar suaranya. Lagi di televisi kita bisa dengar ada suaranya kan? Ada suaranya. Kemudian ada juga gambarnya. Benar nggak ada gambarnya? Ya benar. Tujuannya sama. Menawarkan barang kepada orang lain agar orang lain itu tertarik dan membeli. Apa saja informasinya? Dia akan memberikan informasi tentang harganya, kelebihannya, supaya orang lain tertarik. Dengan kelebihannya yang banyak, barang itu, kemudian harganya yang murah, orang lain akan tertarik. Itu adalah iklan. Jadi beda ya, iklan media cetak dengan media elektronik. Kalau media cetak hanya seperti ini bentuknya, seperti lembaran, koran, atau majalah ya, tidak ada suaranya. Tapi kalau di iklan media elektronik ada suaranya, ada gambarnya, ya. Kalau di radio tidak ada gambarnya. Di radio kita hanya mendengar suaranya saja. Ada yang ditanyakan anak-anak mengenai media iklan dan media elektronik? Sudah. Ya, kalau sudah jelas, kita lanjutkan lagi mengenai iklan media cetak dan media elektronik. Kalau tidak ada, Ibu akan membagikan LKPD tentang media cetak dan media elektronik. Nah, ini adalah LKPD yang akan kalian isi. Isi dengan informasi apa saja yang ada di dalam gambar ini. Ini pengerjaannya. Siapa yang tahu tulisnya? Kerjanya sendiri-sendiri, tulis namanya. Nah. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Tulis namanya duluan. Laki-laki tulisan.
silakan dia maju. Informasi yang terdapat dalam iklan cetak dan elektronik di media cetak berikut. Nomor 1, judul iklan hijau. Nomor 2, kelebihan. Untuk memesan, hubungi nomor berikut. Terima kasih Lia sudah mempresentasikan hari ini. Tepuk tangan buat Lia. Siapa lagi yang mau mempresentasikan iklan di depan? Tepuk tangan untuk temannya yang mau maju di tengah. Informasi yang terdapat dalam iklan cetak dan elektronik di media cetak berikut. Judul 1, mie hijau. Kelebihannya terbuat dari cairan alami. 3, yang cara pemesanan hubungi nomor telepon. Ya. Tepuk tangan buat temannya yang telah maju. Sekarang Ibu minta LKPD-nya dikumpulkan semua. Anak-anak, pernah makan seperti yang ada di layar ini? Ini adalah makanan yang sering kita makan. Tapi di sini dikelompokkan. Ada makanan yang sehat, yang baik untuk pertumbuhan kalian, yang baik untuk semua, dan ada yang tidak sehat. Nah, dari gambar ini, coba kalian lihat manakah makanan yang sehat? Ayo. Ya, yang lingkaran berwarna biru. Suka tidak? Ada apa ini? Susu. Apa lagi? Nah, sedangkan di sebelah sini ini adalah makanan yang tidak sehat. Kalau kita makan makanan yang tidak sehat, nanti bisa menyebabkan gangguan pada organ pencernaan kita. Ya, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang gangguan alat pencernaan. Pada gambar ini terlihat pada gambar itu organ pencernaan kita atau lambung kita. Siapa yang tahu ada di mana? Di mana lambung kita di perut? Di tengah perut. Nah, itu diakibatkan naiknya asam lambung kita. Diakibatkan karena kita tidak teratur makan. Makan pagi, makan siang, dan makan malam. Kadang-kadang pergi ke sekolah nggak makan pagi, langsung nanti makan siang. Atau makan pagi, siangnya nanti pulang sekolah main, lalu nggak makan siang, lalu langsung makan malam. Nah, itu yang bisa menyebabkan orang sakit mah. Sakit mah itu biasanya rasanya itu pedih, mual, malahan ada yang sakit kepala kalau sakit mah itu. Bagaimana mengobati sakit mah? Bagaimana cara mengobatinya? Ini bisa diobati nggak? Yang lambungnya begini nih, ada boroknya nih, bisa diobati dengan cara makan yang teratur, makan pagi, makan siang, makan apa lagi? Makan malam, dan kalau perlu minum obat mah. Serta berpikir yang positif, nggak usah mikir macam-macam. Jadi otak kita tidak stres, kita tenang. Nah, itulah cara-cara supaya kita terhindar dari penyakit mah. Sekarang yang kedua itu adalah contoh gambar organ pencernaan yang orang terkena sembelit. Sembelit itu bisa dikatakan atau orang yang susah buang air besar. Kenapa bisa susah buang air besar? Itu karena misalnya beberapa hari
tidak BAB, sehingga kotoran yang ada di dalam perut itu atau di perutnya itu menjadi keras. Kemudian bisa juga karena orang itu kurang makan sayuran dan juga kurang makan apa kira-kira? Sayuran dan buah. Orang kena penyakit sembelit biasanya karena kurang makan sayur dan buah, sehingga buang air besarnya susah. Kenapa harus makan sayur dan buah? Karena pada sayur dan buah banyak seratnya, sehingga memudahkan orang buang air besar. Dan jangan lupa setelah makan harus minum air putih yang cukup. Ya, jangan kurang minum air putih. Jangan lupa setiap hari kita itu dianjurkan berapa gelas? 8 sampai 10. 10 gelas. Jangan juga terlalu banyak, nanti perutnya kumpul. Jangan juga kurang, nanti bisa terkena penyakit sembelit. Nah, yang ketiga, sekarang anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar organ tubuh kita, atau yang ini gambar perut kita. Ya, ini tadi yang dijelaskan tadi lambung kalau sakit mah. Sekarang kalau diare itu masalahnya ada di usus. Ya. Ini yang di bagian atas ini adalah gambar usus kita. Apabila kita tidak sakit, ini adalah waktu normal. Sedangkan ini waktu kita sakit. Jadi beda nggak? Nah, kira-kira kenapa ya kita bisa terkena diare? Siapa yang tahu jawabannya? Karena makanannya kurang bersih. Benar, karena makanannya kurang bersih. Dan bisa juga karena tubuh kita tidak bisa memakan salah satu dari makanan. Misalnya, ada orang yang setelah minum susu lalu perutnya nggak enak lalu karena diare. Bisa, karena tubuhnya tidak bisa menerima salah satu makanan itu. Tapi setiap orang itu berbeda. Bisa juga karena orang itu stres, terlalu takut atau terlalu tegang, ya, atau kurang istirahat, nah menyebabkan orang diare itu. Perhatikan berikut ini. Saat tidak diare, usus kita seperti ini. Jadi di dalam usus kita itu kalau diare itu air itu kandungan air itu banyak tidak diserap oleh tubuh kita. Maka itu keluar bersamaan waktu kita buang air besar. Diare itu adalah penyakit kalau kita buang air besarnya sering. Ya, biasanya kan 1 kali sehari kan? Kalau diare bisa 3 kali, bisa 4 kali, bisa 5 kali. Dan itu sangat berbahaya. Bisa menyebabkan kita kekurangan cairan. Tapi jangan lupa untuk mengatasi diare bisa kita buat obatnya sendiri di rumah. Mau tahu obatnya? Mau? Ya, kita tonton video berikut ini. Untuk membuat oralit seperti di dalam video tadi, nanti di dalam gelas dimasukin airnya segini ya. Ya, lihat dulu. Airnya segini ya. Setelah itu setengah sendok garam. Jangan terbalik ya. Setengah sendok
pakai gula dan garamnya hancur. Boleh nanti dicoba, dicicipi sedikit. Ini sangat berguna anak-anak, apalagi anak-anak ditinggal orang tuanya bekerja, nanti sering kena diare di rumah, setidaknya bisa membuat oralit di rumah sendiri agar tidak dehidrasi. Ya, ini sangat berguna anak-anak ya. Kenapa oralit terbuat dari gula dan garam? Siapa yang tahu jawabannya? Ya, kenapa? Karena garam mampu menahan cairan dari tubuh. Ya, garam mampu menahan cairan dari tubuh. Terus kalau gula, kenapa harus dari gula? Karena membantu garam Ya, karena membantu garam untuk meresap ke dalam tubuh. Ya, betul sekali jawabannya. Dan sekarang, sebelum membuat oralitnya, Ibu bagikan kalian ke dalam kelompok. Perhatikan ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Untuk mengerjakan pembuatan oralitnya, Ibu mau kalian kerjakan LKPD muatan IPA-nya tentang pembuatan oralit. Satu kelompok 1, kalian bekerja sama. Satu kelompok 1, nanti dikerjakan bersama-sama secara berkelompok. LKPD yang kalian isi tentang pembuatan oralit. Isi bersama-sama tentang langkah-langkah pembuatan oralit yang akan kalian kerjakan. Sekarang kalian kerjakan secara kelompok memberi waktu 5 menit. Masukkan garam setengah sendok makan, aduk sampai larut. Apa kesulitan membuatnya? Air, gula dan garam bisa mengatasi dehidrasi saat kalian. Ya, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 4. Tepuk tangan buat kelompok 4. Tadi Nabila telah maju dari kelompok dan semua kalian telah maju. Untuk lain kali nanti bergantian yang maju, tidak usah takut maju ke depan. Seperti temannya,
tidak usah takut salah. Mudah-mudahan nanti pasti benar semuanya. Tepuk tangan untuk teman-temannya yang sudah maju dan berani pada saat ini. Sekarang silakan buat kesimpulannya tentang pembuatan oralis yang telah kalian lakukan tadi. Sekarang diberi waktunya 2 menit untuk membuat kesimpulannya. Sudah selesai semua laporan kelompoknya? Sekarang Ibu minta antar ke depan satu persatu setiap kelompoknya. Silakan kelompok yang lain. Terima kasih anak-anak telah mengerjakan laporan kegiatan kita melaksanakan membuat oralis pada hari ini. Gimana perasaan kalian belajar hari ini? Kenapa senang? Katanya karena telah bisa membuat oralis. Oralis ini memang sederhana, cara membuatnya gampang, tetapi sangat menolong saat bisa terkena diare di rumah, ya. Jadi misalnya karena diare malam, ada obatnya. Kalau garam sama gula masih ada kan di rumah sama air. Nah, itu dari bahan yang sederhana kalian sendiri sudah bisa membuat obatnya. Setelah kita belajar membuat oralis dan kalian bisa membuat oralis, selalu akan membagikan lembaran evaluasi. Lembaran evaluasi ini dikerjakan sendiri-sendiri anak-anak ya, tapi disilang pada jawaban yang benar. Setelah selesai nanti dikumpulkan. Paham sudah? Dan lembar evaluasinya, jangan lupa tulis namanya. Setelah selesai nanti kumpulkan ke depan. Sudah selesai semua mengerjakan evaluasinya? Sudah. Ibu minta perwakilan dari kelompoknya untuk mengumpulkan ke depan. Anak-anak, dari lembar evaluasi yang telah Ibu nilai, ada beberapa orang yang belum tuntas. Maksudnya nilainya belum sampai 60. Jadi ada yang sudah tuntas. Untuk pembelajaran hari ini, ada 19 orang yang tuntas. Ada yang nilainya 100, ada yang 80, dan ada yang 60. Ada 6 orang yang nilainya masih belum. Nah, tidak masalah. Nanti akan kita belajar lagi. Yang belum tuntas akan kita pelajari lagi ya. Dan yang belum tuntas semangat, tetap semangat dalam belajar. Baik anak-anak, pada hari ini kita telah belajar tentang apa saja? Pertama, tentang iklan. Anak-anak, pada hari ini kita telah belajar tentang iklan. Ada berapa jenis iklan? Iklan? 2. Satunya apa? Media cetak. Media cetak. Terdapat di mana? 2 iklan. Contohnya di mana? Kita tadi juga belajar tentang gangguan pencernaan. Yang pertama apa tadi? Masih ingat? Penyakit apa? Sakit mah. Yang diakibatkan karena kenapa? Ya, tidak teratur makan. Yang kedua, penyakit sembelit. Susah buang air besar. Kenapa? Karena kurang makan sayur dan buah-buahan dan juga kurang minum. Ketiga, penyakit diare. Kenapa penyakit diare terjadi? Karena kita makan makanan yang kurang sehat atau kurang bersih. Bagaimana cara mengobati diare? Dengan cara meminum obat yang kita buat sendiri. Bisa
selamat sampai di rumah kita masing-masing, kita dapat berkumpul dengan keluarga kita di sana. Nah, sebelum pulang, siapa yang mau mimpin doa pada hari ini? Ya, silakan ya. Maju mimpin doa kita sebelum pulang. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai.